Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 43225080 dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika. Apa sih itu dinamika? Dinamika adalah cabang fisika yang mempelajari penyebab gerak suatu benda, yaitu gaya. Atau definisi lainnya, dinamika itu menjelaskan mengapa benda tersebut bergerak. Dalam dinamika ada hukum Newton tentang gerak. Yang pertama, hukum 1 Newton yang berbunyi suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Contohnya, bola diam di tanah tidak akan bergerak tanpa adanya gaya dorong atau tidak diberi dorongan. Yang kedua, hukum 2 Newton yang berbunyi gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan massa dan percepatannya, yang dituliskan dalam rumus F sama dengan M dikali A, di mana F merupakan gaya, M-nya merupakan massa, dan A-nya itu percepatan. Contohnya, jika semakin besar gaya dorong, maka semakin cepat mobil bergerak. Yang ketiga, hukum 3 Newton atau aksi reaksi yang berbunyi setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Contohnya ketika kita mendayung ke belakang tetapi arah kita akan tetap ke depan. Dalam fisika terapan, dinamika digunakan untuk yang pertama, mendesain sistem pengereman dan suspensi kendaraan. Yang kedua, merancang mesin dan robot industri. Yang ketiga, menghitung beban dan gaya pada bangunan serta jembatan. Yang keempat, mengoptimalkan efisiensi energi dalam mesin produksi. Selanjutnya, jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya normal. Gaya normal merupakan gaya reaksi yang muncul ketika suatu benda bersentuhan dengan permukaan secara tegak lurus terhadap bidang tersebut. Digunakan rumus yang A untuk bidang datar, menggunakan rumus N sama dengan massa dikali gravitasi. Yang B untuk bidang miring, menggunakan rumus N sama dengan massa dikali gravitasi dikali cos theta, dengan theta sama dengan sudut kemiringan bidang. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menentang gerak atau kecenderungan gerak suatu benda di atas permukaan. Jenis gaya gesek yang pertama, gaya gesek statis, yaitu menahan benda agar tidak bergerak. Yang kedua, gaya gesek kinetik, yaitu bekerja pada benda yang sedang bergerak. Untuk rumusnya, yang digunakan adalah F sama dengan koefisien gesekan dikali gaya geseknya. Yang ketiga, gaya berat. Gaya berat merupakan gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah. Digunakan rumus W sama dengan M dikali G, dengan W itu yaitu gaya beratnya, M itu massa bendanya, dan G itu percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang keempat, gaya tarik. Gaya tarik atau dorong merupakan gaya dari luar yang bekerja pada suatu benda, baik secara langsung maupun menggunakan alat seperti tali atau tangan, dengan tujuan menggerakkan benda. Arah gaya ini sejalan dengan arah tarikan atau dorongan yang diberikan. Untuk rumus gaya tarik, yaitu F sama dengan M dikali A, atau massa dikali percepatannya. Yang terakhir, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang diteruskan melalui tali, kabel, atau rantai dalam keadaan tegang. Arah gaya ini selalu menjauh dari benda yang dikenai tarikan, mengikuti arah sepanjang tali. Yang rumus untuk menghitung gaya tegangan yaitu sigma F dikali M dikali A, atau massa dikali percepatannya. Untuk contoh soalnya, yang pertama,
balok bermassa 5 kg diletakkan pada bidang miring 30 derajat dan ditarik ke atas sejajar bidang dengan gaya F sama dengan 20 Newton. Yang ditanyakan, hitung gaya normal pada bidang dan gunakan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk jawabannya tadi telah diketahui nilai massanya yaitu 5 kilo, gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan cos 30. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam N sama dengan massa dikali gravitasi dikali cos 30. Massanya 5 dikali 10 dikali 0,866, yaitu menghasilkan 43,3 Newton. Jadi gaya normalnya adalah 43,3 Newton. Selanjutnya contoh soal kedua. Sebuah balok bermassa 10 kilo didorong di atas lantai kasar dengan gaya mendatar F sama dengan 50 Newton. Jika koefisien gerak kinetik koefisien sama dengan 0,2 dan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan percepatan bendanya. Untuk jawabannya, yang pertama itu ada gaya gesek kinetiknya yang ditulis dengan Fk sama dengan koefisien kinetik dikali Newton. Newton nanti kita ubah ke dalam massa dikali gravitasi. Langsung saja kita masukkan 0,2 dikali 10 kali 10 sama dengan 20 Newton. Selanjutnya resultan gayanya yang ditulis dengan delta F sama dengan F dikurang Fk sama dengan F-nya itu tadi 50, Fk-nya 20, jadi 50 dikurang 20 sama dengan 30 Newton. Selanjutnya percepatan yang ditulis dengan A sama dengan delta F dibagi massa. Delta F-nya tadi 30 dan massanya 10 kilo. Jadi 30 dibagi 10 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.